saya Nayara Adia Satin dengan NIM 2302. Di sini saya akan mereview tentang sistem pembelajaran di negara Tunisia. Jadi sistem pendidikan di negara Tunisia diatur secara terpusat oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan. Negara ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Selain sekolah negeri, terdapat sekolah swasta yang menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Untuk struktur pendidikan di Tunisia dibagi ke dalam beberapa jenjang, yaitu yang pertama dimulai dari prasekolah yang diperuntukkan bagi anak usia 3 tahun sampai 6 tahun. Nah, pada tahap ini pendidikan belum bersifat wajib, tetapi sudah sangat dianjurkan karena berfungsi sebagai dasar perkembangan kemampuan sosial, emosional, dan kognitif anak. Lalu ada pendidikan dasar yang bersifat wajib selama 9 tahun, dari usia 6 tahun sampai 16 tahun. Pendidikan dasar dibagi menjadi 2 tahap, yaitu sekolah dasar selama 6 tahun dan pendidikan menengah pertama selama 3 tahun. Lalu siswa dapat melanjutkan pendidikan menengah atas selama 4 tahun sebagai persiapan menuju perguruan tinggi. Lalu kurikulum pelajaran di negara Tunisia. Kurikulum pendidikan di Tunisia disusun secara nasional dan wajib diterapkan di seluruh sekolah. Pemerintah menetapkan isi kurikulum, buku pembelajaran, dan standar pembelajaran yang harus diikuti oleh semua lembaga pendidikan. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus keterampilan praktis siswa. Lalu, kurikulum juga mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan sosial yang berlaku di masyarakat Tunisia. Dalam pembelajaran matematika, siswa diajarkan berbagai konsep dasar seperti pengukuran, geometri, aljabar sederhana, dan statistika. Pendidikan yang lebih tinggi, pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan berpikir logis dan analitis. Siswa dilatih untuk menggunakan penalaran induktif dan deduktif dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, dan mampu mengkomunikasikan ide-ide matematis secara tepat. Lalu, sistem evaluasi di negara Tunisia. Evaluasi pembelajaran di Tunisia dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada hasil akhir. Sistem penelitiannya mencakup berbagai metode seperti ujian tertulis, tugas proyek, serta evaluasi proses pembelajaran secara berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan siswa. Dengan demikian, penilaian tidak hanya mengukur sejauh mana siswa menguasai materi, tetapi juga mempelajari, mengamati bagaimana mereka berkembang selama proses pembelajaran berlangsung. Lalu ada kualifikasi guru di negara Tunisia. Guru di negara Tunisia diwajibkan memiliki kualifikasi akademik dan profesional yang memadai. Mereka harus mengikuti pendidikan khusus keguruan serta memperoleh sertifikasi sebelum dapat mengajar. Selain itu, guru juga didorong untuk terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pengajaran tetap terjaga dan mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran siswa. Lalu, pendidikan matematika di negara Tunisia. Pendidikan matematika di negara Tunisia menekankan pada perkembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi.
pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan rumus, tetapi lebih pada pemahaman konsep dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Siswa didorong untuk mampu memecahkan masalah secara mandiri dan mampu mengembangkan kemampuan analitis dan logis. Lalu penggunaan teknologi seperti komputer dan alat bantu lainnya diterapkan untuk mendukung proses pembelajaran tersebut, terutama pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pendekatan pembelajaran yang digunakan bersifat berbasis kompetensi, di mana siswa diharapkan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan di dunia kerja dan perkembangan teknologi. Jadi kesimpulannya, secara keseluruhan, sistem pendidikan di Tunisia menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya struktur pendidikan yang jelas, kurikulum nasional yang terarah, evaluasi yang komprehensif, dan tenaga pendidik yang berkualitas. Dalam pendidikan matematika, pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis siswa. Jadi sistem pendidikan di Tunisia dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dipelajari dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di negara lain. Sekian review tentang sistem pendidikan di negara Tunisia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.